Nah, kita ingin menuju ke pihak dari PAN dulu nih yang mengadakan acara ini, yang mengundang tadi sampaikan Pak Jokowi adalah Ketua PAN begitu. Nah, ketika dalam pertemuan kemarin ketika berbuka puasa bersama itu, apa mungkin pembicaraan signifikan yang dibahas? Apakah mutlak soal koalisi besar? Makasih Mbak. Halo? Ya, silakan, Bang Yandri. Ya. Membuat Pertama, koalisi besar. Itu kemarin bukan buka bersama ya, karena tidak ada buka bersama kemarin. Dan itu ada surat edaran Pak Presiden sendiri untuk para menteri dan pejabat negara tidak boleh mengadakan buka bersama. Kemarin tidak ada buka bersama. Silaturahmi Ramadan dimulai setengah 12 berakhir jam 2 siang. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan pertemuan itu ada tausiah dua tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kemudian ada sambutan Pak Presiden di depan umum, sudah disampaikan secara jelas termasuk menyinggung masalah bola, ya kan lagi pusing katanya. Kemudian adalah pertemuan hanya Presiden dan 5 ketua umum partai politik yang ikut pertemuan itu di lantai 3. Persisnya pertemuan tentu saya tidak bisa menyampaikan detailnya, tapi pada prinsipnya yang jelas silaturahmi itu ingin membangun kebersamaan, diperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa koalisi pemerintah itu kompak, ya, karena ingin mengawal program-program pemerintah sisa masa jabatan Pak Jokowi yang 1,5 tahun lebih dikit, itu bisa dipastikan on the track perjalanannya. Bahwa ada tafsir politik karena ini memang sudah tahun politik menuju kontestasi pilpres, saya kira itu sah-sah saja dan memang kemarin dihadiri oleh 2 koalisi yang sudah mencuat ke publik, walaupun menurut saya koalisi yang muncul ke publik sekarang apa itu koalisi Indonesia Bersatu, koalisi Kebangsaan Indonesia Raya, koalisi Perubahan dan PDIP, semuanya masih sangat dinamis. Bahwa nanti misalkan menuju ke koalisi besar juga masih sangat mungkin. Maka pertemuan kemarin itu menurut kami langkah awal untuk menyatukan visi yang secara bersama. Kalau misalkan bisa bersama-sama menghadapi kontestasi Pilpres 2024 ya itu mungkin lebih baik. Tapi bukan berarti setiap duduk bersama itu harus mencapai kesepakatan bersama. Itu tidak mesti begitu, atau tidak juga mutlak perbedaan pendapat itu menghilangkan silaturahmi kita. Nah, itulah yang digagas oleh Bang Jul, mengundang para ketua umum partai politik dan Bapak Presiden ingin menunjukkan bahwa mungkin pada saat nanti bisa berbeda koalisi, capres dan cawapres bisa berbeda, tapi kita ini kan satu bangsa Indonesia. Berbeda itu bukan berarti kita tidak bisa saling tegur sapa atau tidak bisa duduk bersama. Nah, tapi apakah mungkin ada koalisi besar? Mungkin juga, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, oleh Pak. Tapi Pak Jokowi mengatakan cocok loh KIB dengan koalisi KIB dengan koalisi Indonesia Raya. Ya bisa juga, tapi itu kan masih sangat jauh, sangat terlalu dini kita untuk menyimpulkan tentang Pilpres 2024. Karena kemarin kan yang hadir kan para kandidat banyak, ada Pak Prabowo, ada Pak Erlangga, ada Caimin, ada Bang Jul juga yang sudah direkomendasi oleh Rakernas dan lain sebagainya. Intinya kemarin itu memulai silaturahmi yang baik. Ini pertama pertemuan ketua umum terbesar ya kan, dan bersama Pak Presiden di tengah-tengah hiruk pikuknya Pilpres dan kontestasi politik tahun 2024, dan tuan rumahnya PAN. Saya kira PAN ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia, ya boleh berbeda partai politik, boleh berbeda capres itu boleh, kemudian menuju ke arah kebersamaan itu juga boleh, tapi pada akhirnya nanti siapa yang didaftarkan ke KPU, ya itulah yang akan kita tawarkan kepada rakyat. Artinya gini, Mbak Tasya dan Mas Alfat, semua kemungkinan masih bisa terjadi. Apakah nanti KIB bersatu dengan Kebangsaan Indonesia Raya? Bisa juga. Atau misalkan Nasdem nanti tidak jadi menjadi koalisi perubahan? Bisa juga. Karena politik ini belum ada yang titik, masih koma. Ya, semua masih mungkin. Karena belum ada satu pasangan koalisi pun atau pasangan cawapres dan cawapres pun yang didaftarkan kepada KPU pusat. Nah, oleh karena itu, saya kira ke depan masih banyak kejutan. Dan tadi saya dengar dari salah satu kader PDIP, Ibu Mega akan melaksanakan pertemuan dengan para ketua umum parpol. Kita tunggu saja. Juga nanti semua masih mungkin, termasuk kemungkinan tadi koalisi besar yang disebutkan masih mungkin semuanya. Mas Burhan, kalau kita lihat pernyataan ini, artinya semua masih mungkin. Lalu kemudian ada pertemuan antara Presiden dengan 5 ketua umum partai politik yang tadi Mas Burhan bilang juga Pak Jokowi sebagai kingmaker. Nah, apakah wajar seorang presiden yang masih menjabat sekarang lalu kemudian seolah-olah menjadi kingmaker yang kemudian tadi juga
sedikit disinggung oleh Gus Coy. Presiden harus adil, jangan partisan. Ini seolah-olah menunjukkan apakah memang menunjukkan ada partisan dari seorang Joko Widodo untuk koalisi tertentu begitu? Ya, memang tergantung perspektif mana yang kita pakai. Jadi kalau perspektifnya adalah normatif, tentu tidak salah apa yang disampaikan oleh Gus Coy ya. Tapi kalau perspektifnya adalah historis atau komparatif, saya kira pengalaman Amerika Serikat bahkan bukan hanya memberikan endorsement secara diam-diam, Terang-terangan. Presiden petahana yang sudah 2 kali terpilih, itu terjun langsung dalam kampanye untuk menyukseskan penerusnya. Obama itu habis-habisan dia kampanye buat Hillary ketika Hillary melawan Donald Trump, termasuk waktu Joe Biden maju di pemilu sebelumnya, Obama juga ikut kampanye hampir di semua negara bagian. Jadi lagi-lagi tergantung perspektif kita. Nah, kita memakai perspektif mana? Nah, mungkin buat pendukung Pak Jokowi, apa yang disampaikan Pak Jokowi belum sampai pada tahap partisan. Tetapi bisa jadi bagi mereka yang kritis terhadap Pak Jokowi, menganggap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi menjelang 2024 sudah dianggap terlalu imparsial, terlalu parsial. Jadi lagi-lagi posisi atau pendapat tiap orang itu sangat tergantung oleh sikap partisan masing-masing. Nah, kalau buat pendukung Pak Jokowi atau 5 partai yang kemarin hadir di PAN, senang sekali tuh dihadiri Pak Jokowi. Tapi buat Nasdem atau buat partai oposisi, apa yang disampaikan Pak Jokowi mungkin dianggap terlalu jauh. Jadi lagi-lagi biar publik saja yang menilai mana yang dianggap paling tepat. Tapi menurut saya paling tidak, ya, Presiden pasti berharap soft landing di 2024 nanti. Nah, pada titik itu tentu Presiden ingin membutuhkan dukungan dari semua kalangan kan, bukan hanya dari 5 partai yang kemarin hadir di PAN. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah posisi Pak Jokowi yang secara politik berbeda dengan capres yang didukung oleh Nasdem misalnya, itu membuat Nasdem kurang mendukung sampai 2024? Saya yakin tidak. Saya kira Nasdem kan sudah mengatakan meskipun berbeda soal capres, tetapi Nasdem ingin memastikan Pak Jokowi tidak mengalami hard landing di 2024. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin ke Gus Coy. Gus Coy, kalau seandainya adalah koalisi besar ini, bagaimana respon dari Nasdem sendiri? Tapi memang sih Pak Jokowi mengatakan bahwa cocok nih koalisi besar ini kalau ada, tapi beliau tidak ikut-ikutan loh, begitu. Silakan Gus Coy. Jadi yang pertama saya ingin merespon Mas Burhan. Nilai kita dengan Amerika mungkin agak beda. Presiden Indonesia tampil karena diusung oleh partai gabungan partai. Kalau di Amerika hanya Demokrat atau hanya Republik, ya. Sehingga ketika Republik mau turun atau Republik mau turun, calon dari Republik atau Demokrat dia akan all out di situ. Investasi yang dilakukan oleh partai-partai politik ketika mengusung presiden 2014, 2019 dan mungkin yang lain-lain, ini beda dengan tampilnya seorang presiden di Amerika. Jadi ada nilai yang harus kita, ada sejarah, ya. Jadi itu satu. Yang kedua, secara tuntutan publik, ya memang diserahkan pada publik. Tapi apa yang kita katakan itu bukan hanya subjektif, sebagai seorang politisi di partai, kan? Tapi juga itu kita serap dari aspirasi masyarakat, bahwa orang kalau sudah dijadikan presiden, jadikan pemimpin tertinggi, diusung bareng dan seterusnya, ketika mau mengakhiri itu harus ada nilai-nilai yang memiliki dimensi keadilan dan kebaikan bagi semua, bukan hanya kelompok tertentu, partai tertentu. Itu harus menjadi perhatian kita. Kalau soal keberlangsungan, soal sustainable, karena kita ini Indonesia, kita paham tentang Indonesia, bagaimana mengelola sebuah bangsa, mengelola sebuah negara, itu salah satu aspek yang penting, atau 2 aspek yang penting adalah ada sustainable, ada perubahan terus-menerus secara hukum alam,
Sunatullah, orang hidup ini harus terus baik. Apalagi memimpin, rakyatnya harus terus makin baik dari hari ke hari. Ya. Nah, itulah perubahan. Tapi harus ada yang terus-menerus lestari. Nilai-nilai bagus harus terus lestari. Jadi Itu ada yang harus kita diperhatikan lestari. ya. Baik. Nah, gitu loh. Jadi Baik. dua nilai penting ini sebetulnya harus membuat presiden siapapun itu Baik. nggak usah khawatir. Baik. Nggak usah khawatir ya. Dia akan soft landing kecuali revolusi. Baik. Yang mungkin tidak soft landing seperti Baik, Pak. baik catatannya. Ya, gitu kan. Kami tangkap Saya poinnya. kira itu harus diyakini bersama. Baik, terima kasih Pak Hemedi Khairi, terima kasih Mas Burhan, terima kasih juga Bang Yandri sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.